Halo semuanya. Oke, halo guys. General reading. Ini pembacaan general energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja ya. Kali ini temanya tentang orang-orang yang bersedih ya, dan sungguh-sungguh mau minta maaf ke kamu sebentar lagi. Kita lihat ini siapa aja yang sedih banget, sungguh-sungguh mau minta maaf ke kamu ya dalam waktu dekat. Oke? Oke. Tada. Jadi aku ngerasa ini ada seseorang yang kehidupannya berat ya sekarang. Ini ada seseorang yang menderita saat ini, kayak menjalani karma begitu, kayak menjalani tabur tuai. Mungkin dia pernah menabur buruk ya, kemudian menuai buruk. Dia pernah berbuat buruk ya, akhirnya dapat yang buruk. Jadi ada perasaan sadar menerima karma, ada perasaan teringat kamu juga, ada perasaan kayak ngerasa bersalah sama kamu ya, ingin minta maaf sih. Terus aku ngerasa ini ada orang yang pernah kamu perjuangkan. Ini ada orang pernah kamu baikin, pernah kamu sayangin, pernah kamu peduliin, atau ya intinya kamu pernah perjuangkan dia. Kamu pernah berjuang untuk mereka itu. Tapi ya mungkin mereka nggak menghargai kamu ya. Ini ada orang-orang manipulatif, taunya manfaatin doang. Ini ada orang yang narsistik atau ya egoisnya luar biasa. Terus ada memanfaatkan doang ya, memanfaatkan kebaikan kamu saja, kemudian tidak berterima kasih, tidak menghargai gitu. Terus ini ada orang yang kayaknya sombong ya, angkuh, arogan. Terus ada pernah tidak jujur atau berbohong, bertopeng gitu. Meminta maaf ya, soalnya merasa dilepaskan oleh kamu, merasa diabaikan kamu, merasa dicuekin sama kamu. Ya aku ngerasa kamu sudah batasi diri dari orang-orang ini, kamu sudah pergi atau kamu sudah menjauh atau kamu sudah menutup diri, dan itulah bikin mereka merasa bersalah ya. Oke, kemudian ini tuh ada orang yang pernah kamu hadapi dengan sabar ya. Jadi kamu pernah nih sabar banget ngadepin seseorang ini. Kamu pernah sabar banget ngadepin mereka ini, entah siapa mereka ya. Pokoknya menguji kesabaran, melatih kesabaranmu ya. Cuma ya gimana ya? Ya mungkin kamu dipermainkan seenaknya mereka, kamu dipermainkan seenaknya dia gitu. Ya jadi entah kenapa hidup ini jadi mempermainkan dia, hidup ini jadi mempermainkan mereka. Ya kayak tabur tuai lah, kayak karma jadinya. Kemudian ya mereka merasa bersalah ya. Oke. Lalu ini memang ada orang yang manipulatif sekali ya. Ini ada yang manipulatif, persuasif, pernah ngomong yang manis, ternyata di belakang pahit. Pernah di depan manis banget, tapi di belakang pahit banget. Ada begitu. Kayak orang fake banget ya, palsu gitu. Ini tuh manipulatif asli, kayak fake banget lah.
Dia bisa gitu berkata-kata manis tapi di belakang pahit banget. Ada orang manis banget kelakuannya tapi di belakang parah sih pahitnya. Bisa ngomongin kamu di belakang, ngejelek-jelekin kamu di belakang, atau apalah itu. Dan ini ngerinya, mereka pernah manfaatin kamu ya. Mereka ini pernah ambil keuntungan dari kamu. Mereka pernah ambil manfaat dari kamu. Tapi kamunya dijelek-jelekin, kamunya digosipin aneh-aneh gitu. Kayak nggak tahu diri asli gitu ya. Nggak tahu diri banget gitu. Jadi kayak ya mungkin ada karma ya. Iya, ada karma di hidup mereka. Ini orang-orang begitu jadi gelap ya kehidupannya. Jadi suram kehidupannya, seret rezekinya, seret kebahagiaannya gitu. Kayak ya mereka susah bahagia, mereka susah mengais rezeki, mereka jadi gelap gitu hidupnya. Ya ngerasa bersalah lah sama kamu. Oke. Oke. Kemudian ini ada kayaknya orang yang sulit berubah mungkin ya. Ini ada orang susah sih berubah, susah berubah lebih baik. Jadi narsistik gitu. Orang begini kalau merasa bersalah atau minta maaf kayaknya palsu sih. Orang kayak gini tuh kalau minta maaf bisa diulangi lagi kesalahannya, bisa dilakukan lagi perbuatannya. Jadi susah berubah. Ini mending disingkirin aja ya. Di skip aja. Oke, terimalah yang permohonan maafnya tulus, ya kan? Oke. Seseorang yang pernah ngomong kasar ke kamu. Sampai saat ini, dia kepikiran dengan kata-kata yang pernah diucapkan. Dia merasa bersalah dan mau minta maaf, ya. Ada begitu. Jadi aku ngerasain mungkin ada seseorang pernah ngomong kasar sama kamu ya. Ada pernah ngomongnya tega gitu, bicaranya kejam banget sama kamu. Terus sampai sekarang dia kepikiran dengan kata-kata yang pernah dia ucapkan. Dia kayak ngerasa bersalah gitu, mau minta maaf. Dia ngerasa, aku kok ngomong jahat ya, aku sepertinya salah ngomong, aku sepertinya salah bicara ke kamu, aku sepertinya kasar banget ya ke kamu. Itu sedih ya. Orang yang pernah merasa paling hebat dan paling pintar, dia mau minta maaf karena udah sombong ke kamu. Dia begini karena sekarang hidupnya menderita seperti menjalani karma. Ngeri ya. Ngeri-ngeri sih. Jadi orang yang pernah ngerasa paling hebat, orang yang pernah ngerasa paling pintar, paling segala-galanya gitu ya. Jadi dia ini mau minta maaf karena udah sombong sama kamu, udah arogan ya, udah angkuh ke kamu. Dia mau minta maaf karena sekarang hidupnya menderita, kayak dapat karma. Jadi ya begitulah. Oke. Ada selama ini yang tidak mau mendengarkan kamu. Dia mulai sadar bahwa yang kamu katakan itu banyak benarnya. Dia merasa bersalah, sudah meremehkan kamu. Jadi ada nih, entah siapa ya, apa keluarga kamu lah, temanmu atau seseorang itu. Ada selama ini tidak mau mendengarkan kamu ya. Jadi kamu selama ini nggak didengar, kamu selama ini nggak dilihat, nggak dipandang. Ada selama ini sepele sama kamu ya. Jadi orang ini mulai sadar yang kamu katakan itu benar juga, yang kamu katakan banyak benarnya. Jadi yang ngerasa bersalah ya. Oke. Ada yang pernah menganggap kamu buruk atau jelek. Sekarang dia melihat kamu lebih menarik
dia jadi menyesal pernah menghina kamu. Wih, ini tuh ngeri ya. Ada orang main fisik ya, bawa-bawa fisik ini. Ini toxic banget ini. Ada ya orang toxic banget. Mencaci, menghina, memaki, ya intinya sama. Ya pokoknya toxic sih. Racun ya. Ada orang beracun gitu. Pernah body shaming mungkin, pernah menghina fisik, pernah ngomentarin fisikmu, penampilanmu, pernah jelekin ya. Jadi ada yang pernah menganggap kamu buruk, ada yang pernah menganggap kamu maaf nih kayak jelek ya. Ada pernah menganggap kita jelek lah, butek lah, apalah. Ih kasihan banget kita ya. Tapi apa ya? Berjalannya waktu ya, kamu makin glowing. Berjalannya waktu, kamu makin bersinar. Sekarang dia lihat kamu lebih menarik. Dia jadi menyesal itu. Dia jadi menyesal gitu, pernah menghina kamu ya. Itulah jahat orangnya. Oke. Ada yang pernah tidak memilih kamu menjadi prioritasnya. Ya, sekarang dia menyesal. Hidupnya tanpa kamu seperti kelabu, banyak masalah dan terasa hampa. Hampa terasa. Jadi, ada yang pernah tidak memilih kamu menjadi prioritasnya kan? Jadi ya sekarang dia menyesal gitu. Soalnya hidupnya tanpa kamu seperti kelabu. Dia banyak masalah, merasa hampa, ya. Oke. Orang yang pernah kamu tolong tapi tidak berterima kasih. Orang tersebut sekarang sangat sedih. Hidupnya semakin menderita karena nggak pernah berterima kasih sama kamu. Wih, ini nih. Ya, begitulah dunia tipu-tipu ini ya. Duniawi ini. Jadi ada ya orang yang pernah kamu tolong tapi tidak berterima kasih. Ya orang itu sekarang sedih sih. Hidupnya semakin menderita karena nggak pernah berterima kasih sama kamu, nggak minta maaf sama kamu. Ya itu parah sih kelakuannya. Jahat sekali ya. Oke, lalu ada yang pernah manipulasi kamu dengan topengnya. Ada pula yang pernah kirim energi negatif ke kamu. Tapi sekarang energi negatif itu kembali ke orang tersebut. Dia ketakutan dan ingin minta maaf. Inilah senjata makan tuan ya. Itu istilahnya. Jadi ada yang pernah manipulasi kamu pakai topeng. Ada pula kirim energi negatif ke kamu. Tapi energi negatif itu balik ke dia. Energi negatif itu kembali ke orang tersebut. Jadi dia ketakutan, ketar-ketir, ya pengen minta maaf, ya. Makanya hati-hati loh. Kenapa gitu ya? Oke. Ada yang selama ini selalu berusaha mau mendominasi. Tapi setelah kamu diam dan batasi diri, dia jadi sedih. Dan dia ingin minta maaf. Dia nggak mau kehilanganmu. Ya, itulah. Begitulah dunia bekerja. Jadi ada yang selama ini selalu berusaha mau mendominasi kamu. Ya, ada selama ini berusaha mendominasi, berusaha mengendalikan, berusaha mengatur kamu, maunya kamu gini gitu, maunya kamu memenuhi egonya gitu. Tapi kamu diam, ya. Setelah kamu diam, kamu batasi diri, dia jadi sedih. Dia ingin minta maaf, dia nggak mau kehilanganmu, ya. Jadi kalau kamu cuekin orang begini, kalau kamu pergi, menjauh, menghindar, meninggalkan,
Ya dia takut kehilangan, makanya mau minta maaf. Wah, minta maaf. Oke, lanjut ya. Ada yang pernah menganggap kamu musuh ya? Ini ngeri banget sih. Ada yang pernah menganggap kamu saingan, ada yang pernah menganggap kamu kompetitor ya, seperti berkompetisi, bersaing sama kamu, kayak musuh, kayak lawan. Padahal kamu nggak ngerasa bersaing, kamu nggak ngerasa lawan ya. Kamu lebih kayak biasa aja, menyayangi, mencintai, peduli, tapi ada merasa bersaing sama kamu. Ada dikit-dikit iri hati, cemburu, dengki sama kamu. Kayak kotor hatinya ya. Jorok banget hatinya. Ya itu kayak penyakit hati ya. Hmm, entah kenapa ya orang begini akhirnya mengakui kebaikanmu. Orang begini akhirnya eh, mengakui kelebihanmu. Makanya ini bisa merasa bersalah ya. Merasa bersalah gitu ya. Menganggap kamu musuh. Ada merasa bersalah, iri sama kamu. kayak kayak apa ya, merasa bersalah gitu. Kamu kan baik, kok dianggap musuh ya? Kamu kan baik, jadi hidupmu berkah. Kamu pantas bahagia. Harusnya kamu, ya kamu pantas bahagia. Ya harusnya saya nggak perlu iri lah ya. Harusnya saya harusnya saya nggak perlu cemburu. Harusnya saya tidak perlu iri sama kamu. Memang ada orang-orang apa ya, sotoy gitu, sok tahu. Ada memang selama ini orang yang taunya menilai gitu aja, menjudge, menghakimi. Ada sih orang-orang yang selama ini taunya menilai atau menghakimi seenaknya, kayak kayak kamu harusnya nggak begini, kamu harusnya nggak begitu. Tapi kan ya kebenaran bisa terungkap ya, keadilan bisa ditegakkan. Orang baik seperti dirimu ya dapat yang baik, orang positif kayak kamu ya dapat positif lah itu. Ini ada juga ya tidak berkomunikasi lagi. Ini ada tidak bicara lagi, diam-diaman atau tidak bertemu. Ini mau minta maaf sebenarnya, karena ada hubungan yang berpisah, ada relasi berpisah gitu aja, karena tidak dijaga silaturahminya, tidak dirawat komunikasinya gitu. Jadi ya merasa bersalah. Terus ini ada ya beberapa sih kayak orang yang sudah tiada ya. Jadi ada juga sosok yang sudah tiada. Ini mau minta maaf. Entah siapa ya. Mungkin ada kan sosok sudah tiada, kayak almarhum ini pernah berbuat dosa atau apa, masih merasa bersalah tuh, mau dimaafkan gitu. Ini ada orang yang pasif banget ya. Sekarang pun mungkin dia pasif, tapi dia aktif stalking kamu, dia aktif kepoin kamu. Oke. Ini ada ya, kayak maling. Ada yang seperti maling, pernah mencuri sesuatu, pernah mengambil sesuatu dari kamu,
pernah manfaatin kamu, pernah ngambil manfaat dari dirimu, pernah ngambil keuntungan dari kamu. Sebenarnya mau minta maaf ya. Ini ada juga pernah merahasiakan sesuatu, pernah berbohong dan sebagainya ya. Jadi orang-orang seperti ini ya menerima karma sih, menerima tabur tuai dan merasa bersalah saat ini gitu. Iya, ini ada pula orang yang ngerasa paling hebat, ngerasa paling pintar lah, ngerasa paling-paling dari segalanya. Narsis ya, narsistik. Aku ngerasa apa ya? Orang kayak gini sebenarnya susah berubah sih. Sulit berubah lebih baik. Jadi hati-hati ya melihat permohonan maaf itu sungguh-sungguh atau tidak. Cuma aku ngerasa apa ya? Ini udah dihajar habis-habisan sih oleh semesta. Jadi ada orang yang narsis banget itu, dihajar habis-habisan oleh semesta, diberi karma habis-habisan gitu, diberi karma banyak banget oleh semesta, ya. Entah dia tidak bahagia, sulit dapat rezeki, sulit dapat orang peduli, atau dia sakit saat ini. Kayaknya banyak karmanya, banyak kesakitannya sekarang, banyak kesedihannya sekarang. Jadi kayak hancur sebenarnya. Ya orang kayak gini ya ujungnya mungkin mau minta maaf, pengen banget memohon maaf ya. Oke. Ada yang pernah manfaatin kebaikanmu kemudian cuek ke kamu, tapi sekarang hidupnya menderita. Dia seperti menerima karma kemudian merasa bersalah. Seperti aku bilang, memang ada pernah manfaatin kamu ya. Udah dia manfaatin, dia cuek sama kamu. Jahat. Yang dilakukan itu jahat sekali ya. Jadi ada pernah manfaatin kebaikanmu kemudian cuekin kamu. Ya nggak tahu diri asli sih. Parah banget. Sekarang ngerasa bersalah ya karena dapat karma. Terus ada yang pernah mempermainkan kamu, tapi sekarang dia dipermainkan orang lain. Dia teringat kesalahannya sama kamu dan ingin minta maaf ke kamu, ya. Jadi ada yang pernah mempermainkan dirimu, tapi sekarang dia dipermainkan sama yang lain. Ya, itulah, dia teringat kesalahannya, dia pernah gitu. Jadi dapat karma gitu, ya. Ingin minta maaf sih. Terus kamu pernah mencintai seseorang tanpa syarat, tapi dia jarang menghargai kamu. Sekarang dia ingin minta maaf dan ingin memohon kamu kembali. Wih, ngapain kembali? Ini. Ya ada sih gitu ya. Jadi kamu tuh pernah mencintai seseorang tanpa syarat, tapi dia jarang hargai kamu ya. Jarang sekali menghargai dirimu. Terus dia ya pengen minta maaf gitu. Dia pengen kamu kembali. Kembali dong. Oke, kamu ini pernah sabar hadapi seseorang, tapi dia jarang memahami kamu. Ada kan tadi ya kartunya, relate ya, nyambung. Jadi kamu pernah sabar hadapi seseorang, tapi dia jarang memahami kamu, dia jarang mengerti kamu. Saat kamu nggak ada lagi di sisinya, dia sedih. Dia merasa bersalah, udah sia-siain kamu. Tuh. Terus seseorang baru menyadari bahwa dia beruntung pernah merasakan kebaikanmu. Tapi ternyata dia nyakitin kamu ya. Dan akhirnya semua sudah berlalu.
dia hanya bisa mengenangmu dengan rasa bersalahnya itu, ya. Rasa bersalahnya kamu. Jadi ada orang baru sadar, oh, kayak dia tuh beruntung loh. Dia beruntung pernah kenal kamu, dia beruntung dekat kamu, ya. Tapi ternyata dia nyakitin kamu. Ya udah, akhirnya kan tinggal kenangan. Ya itu sih udah masa lalu sih. Kemudian yang terkoneksi spiritual dengan kamu. Dia ingin minta maaf karena sering menyangkal perasaannya ke kamu. Padahal dia sangat mencintai kamu, ya. Jadi ada terkoneksi spiritual, dia ingin minta maaf karena sering denial. Dia sering menyangkal perasaannya sama kamu. Ini aslinya sangat mencintaimu. Love, love. Oke. Ini ada huruf W, Z, O, D, L, G, A, M, H, K, V, N, B, S, E, J, R, T. Oke. Kalau di kartu ya ada Sagittarius, Virgo, Gemini. Ini Sagittarius, Aries, Leo, Gemini, Cancer, Libra, Taurus, dan Aquarius. Aquarius ya. Terus ada Februari, Mei, Januari, Agustus, November, Desember, Maret, September ya. Oke. Ini ada Arab Saudi, Bogor, Sumedang, Tegal, Semarang, Solo, Madura, Kalimantan, Hong Kong, Korea, ada Dubai, Afrika, Jakarta, Depok, Banyumas, Kediri, Lamongan, Situbondo. Oke, bentar. Banyumas, Kediri, Lamongan, Situbondo, Surabaya. Ada Bukit Tinggi, Pekanbaru, Medan, Bandung, Pekalongan, Klaten. Ada Sidoarjo. Kemudian ada Lombok ya. Lombok, Aceh, Malaysia, Jerman. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebih mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Dadah.